Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah Azza wa Jalla kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Ikhwan wa fillah, sekarang kita berada di bulan Syawal. Artinya jemaah, kita barusan mengerjakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Ikhwan fillah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, baik ibadah shaum, ibadah salat tarawih, maka terkait diterima dan tidaknya, maka di antara kita sekalian tidak ada yang bisa memastikan. Apa ada yang bisa memastikan ibadah ana pasti diterima? Ada? Tidak ada. Sahih? Karena ini hal yang gaib. Makanya masalahnya bab terkait diterima dan tidaknya, ini babnya apa? Bab masalah apa ya? Bab gaib itu masalah akidah. Adapun sah dan tidak itu masalah apa? Hukum fikih. Maka salat ketika terpenuhi syarat-syaratnya, rukun, kemudian kewajiban-kewajibannya, maka sah secara hukum. Tapi dia masalahnya, salat yang sah secara hukum, apakah bisa dipastikan bahwasanya salat yang kita kerjakan pasti diterima oleh Allah? Tidak bisa. Sebaliknya, ibadah yang tidak sah secara hukum, apakah mungkin ibadah itu diterima oleh Allah? Mungkin tidak. Mungkin. Contohnya, secara hukum tidak sah, tapi mungkin diterima. Katanya ada. Contohnya apa? Mungkin ya. Contoh misalkan ada seorang baru masuk Islam, dia mu'alaf. Karena dia baru masuk Islam, wajar masih banyak hukum-hukum Islam yang tidak diketahui. Dia sholat misalkan, kentut ternyata dilanjutkan, kan dia mu'alaf. Ternyata sampai sebulan meninggal dia. Pertanyaan jamaah sekalian, apakah sholatnya mungkin diterima? Mungkin. Secara hukum tidak sah, tetapi kemungkinan diterimanya ya mungkin. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Maka kita kembali tadi, diterima tidaknya ini perkara gaib, urusannya Allah. Termasuk masalah ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Di antara kita sekalian tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi para ulama kita menjelaskan terkait diterima dan tidaknya memiliki tanda dan ciri. Kalau tandanya ada. Tapi sekali lagi jamaah, ini bukan pemastian, hanya tanda. Di antara salah satu tanda yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah adalah ketika kondisi kita setelah Ramadan jauh lebih baik. Yang sebelum Ramadan taklimnya malas-malasan, setelah Ramadan rajin. Sebelum Ramadan bidul walidainnya kadang-kadang, sekarang Masya Allah semakin apa? Diperbanyak. Sedekahnya yang mungkin anggot-anggotan, setelah Ramadan Masya Allah ditingkatkan lagi. Maka ini jemaah sekalian mungkin pertanda bahwasanya amal ibadah
yang ia kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan beliau pernah mengatakan, inna min alamati qabuli syahri Ramadan, sesungguhnya di antara salah satu tanda bahwa amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, an takuna halul muslim ba'da Ramadan ahsan min halihi qabla Ramadan. Itu ketika kondisi seorang muslim setelah Ramadan jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kenapa ya Mas Andin? Kata beliau, di annal hasana tad'u ilal hasanah. Karena kebaikan itu akan menyeru kepada kebaikan yang lain. Wal amal salih yad'u ilal amali salih. Dan amal saleh juga akan menyeru kepada amal saleh yang lain. Nah, sehingga ikhwan wa fillah, berakhirnya Ramadan, ingat, bukan berarti kemudian ibadah kita juga berakhir, sudah selesai ya. Kenapa Mas Salian? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Artinya ketika ruh masih ada di jasad kita, maka kewajiban beribadah itu masih tetap berlaku. Salat tetap wajib, puasa Ramadan ya tetap diwajibkan. Kecuali jamaah ketika ruh kita sudah dicabut, selesai. Tapi selagi ruh itu masih ada, maka perintah ibadah itu masih tetap berlaku. Nah, sehingga ikhwan wa fillah, diterima dan tidaknya amal ibadah di bulan Ramadan maka tergantung di bulan-bulan setelah Ramadan, termasuk Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Sehingga ikhwan wa fillah, bagaimana agar ibadah kita bisa istiqomah jemaah? Tidak hanya ketika Ramadan saja. Maka jemaah sekalian, di antara kiat-kiat agar ibadah yang kita kerjakan selalu istiqomah, maka kiat yang pertama, hendaklah setiap kita sekalian meluruskan niat atau ikhlas ketika beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya. Ayat ini jamaah turun berkaitan dengan Bani Israel. Bahwasanya Bani Israel mereka juga diperintahkan untuk ikhlas ketika beribadah. Tetapi ingat, di dalam kaidah usul tafsir disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebabnya iya terkait Bani Israel, tetapi maknanya umum. Artinya masalahnya umat Rasulullah pun ketika beribadah wajib ikhlas. Wajib dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dan hadis ini jamaah hadis yang gharib diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan kita itu jamaah tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Nah, sehingga kiat yang pertama, ketika kita ingin istiqomah, maka perbaiki niat kita. Gak hanya masalah niat ikhlas itu artinya kita beribadah meniatkan karena Allah, karena berharap pahala dan karena takut akan azabnya. Maka orang yang ikhlas
pasti dia akan mendapatkan tadi keutamaannya. Apa jemaah? Pahala dijauhkan dari azab Allah, pasti. Sehingga tatkala dia mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia akan istiqomah. Sebaliknya ketika ada seseorang dia beribadah motivasinya agar ingin disanjung dan dipuji oleh manusia, tapi ternyata ketika dia beribadah sanjungan dan pujian itu tidak didapatkan, maka kira-kira jemaah sekalian, orang seperti ini akan tetap mengerjakan amal ibadah tersebut atau tidak? Jawabannya tidak. Karena harapannya apa? Tidak didapatkan. Makanya orang-orang munafik itu jemaah dulu ibadahnya hanya di saat banyak orang. Ketika di malam hari dalam kondisi sepi, mereka nggak ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya motivasinya apa? Ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dilihat. Nah, sehingga kalau antum ingin istiqomah, perbaiki niat dulu. Perbaiki niat. Ikhwani fillah. Rasulullah SAW beliau bersabda, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qala. Jadi amalan yang paling Allah cintai adalah yang sedikit tetapi apa? Istiqomah. Jadi amalan yang paling Allah cintai yang istiqomah walaupun sedikit. Dan yang masalah lihat di antara keutamaan orang yang beribadah istiqomah, di antara salah satunya Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan rasa takut dan rasa khawatir. Ini pentingnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Punya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka jamaah sekalian, Allah berfirman, maka tidak ada rasa takut bagi mereka. Artinya masalahnya dihilangkan rasa takut dari hal-hal yang akan datang. Nikah nanti bagaimana menafkahi anak istrinya, bagaimana nanti bayar kontrakan dan sebagainya, dihilangkan oleh Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati dengan apa? Hal-hal yang telah berlalu, musibah, gagal panen. Maka orang yang istiqomah akan dihilangkan dua rasa sedih dan takut tersebut. Ini diantara fadilahnya. Kemudian fadilah yang lain jamaah, orang yang istiqomah ketika suatu ketika ternyata dia tidak mampu untuk mengerjakan amal yang biasa dia kerjakan karena udzur syar'i, maka orang seperti ini tetap dicatat mendapatkan pahala dari amal soleh yang biasa dia kerjakan. Rasulullah beliau bersabda, idza maridun abdu aw safar, jika seorang hamba sakit ataupun safar kemudian tidak bisa mengerjakan amal yang biasa dia kerjakan, maka jemaah dia tetap dicatat mendapatkan amal pahala tersebut sebagaimana ketika dikerjakan tatkala tidak safar ataupun ketika sehat. Itu di antara fadilahnya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika beliau menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak pernah akan ada putus-putusnya. Maka beliau mengatakan di antara salah satu tafsiran ayat ini, beliau mengatakan ini maksudnya adalah untuk orang tua yang sudah sepuh, yang dimana dulu ketika di masa mudanya rajin mengerjakan amal ibadah, rajin sedekahnya, rajin qiraatul Qur'annya, rajin puasa Senin Khamisnya, rajin birrul walidainnya, rajin silaturahimnya. Kemudian di usia sepuh sudah tidak mampu puasa Senin Khamis, sedekahnya jarang-jarang karena sudah pensiun, sholatnya pun hanya yang wajib, misalkan puasa Ramadannya pun kadang-kadang bayar fidyah karena sudah nggak mampu. Tapi masalahnya orang tua yang seperti ini, karena dulu di masa mudanya dia istiqomah,
Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah akan ada putus-putusnya. Dia mungkin berbaring di panjangnya, tapi pahala itu Allah kirim. Tetap seolah-olah dia Senin Khamis, seolah-olah dia lagi taklim di Masjid Hotel Gracia, karena duduk rutin jamaah istiqomah. Sahih. Ya. Sehingga manfaatkan masa muda kita, manfaatkan waktu sehat kita untuk beribadah kepada Allah. Karena ingat jamaah, umur kita tidak selamanya muda, dan umur kita terbatas. Kondisi kita tidak terus menerus sehat. Nah, sehingga ingat, istiqomah atau manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah dengan nasihat sahabat Abdullah bin Umar. Dia pernah mengatakan jamaah, khud min sihatika li marotik wa hayatika li mautik. Sebelum dia mengatakan, idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Jika engkau berada di waktu siang atau waktu sore, jangan menunggu datangnya waktu pagi. Jika engkau di waktu pagi, maka jangan menunggu datangnya waktu sore. Tapi beramanah ketika dalam kondisi sehat sebelum datangnya sakit. Ketika masih hidup sebelum datang kematian. Itu penting ya. Karena kematian itu datangnya apa? Tiba. Sahih. Yang pernah kemarin saya ceritakan ya, anak muda pagi-pagi lewat di depan penjual kain kafan. Ya, dia sapa, "Pak, panjenengan lagi ngapain?" Kata penjual kain kafan, "Oh, saya lagi gunting-gunting kain kafan. Barangkali nanti sore ada yang beli." Ternyata sore harinya ada pawawan pergi. Bukan pawawan. Ternyata yang pasti sore harinya ada pengumuman bahwa si anak muda tersebut sudah meninggal dunia. Berarti di pagi hari dia tanya kain kafan untuk dirinya. Dia nggak tahu jam. Dia nggak tahu. Dan itulah kematian. Tiba-tiba tidak ada yang bisa memprogram, oh nanti matinya saya 3 tahun lagi. Nggak ada jam. Ya. Maka jangan berleha-leha, jangan santai-santai. Ya. Maka di antara nasihat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, itu tahalit dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Jadi dunia itu semakin hari semakin beranjak meninggalkan kita. Bukan jamaah mendatangi, tapi menjauhi. Itu dunia. Jadi kita semakin hari hakikatnya sedang jamaah menjauhi rumah kita, menjauhi mobil kita, menjauhi kebun kita, mau ditinggalkan. Tapi kita nggak sadar. Bahkan sebagian malah justru menggebu-gebu untuk memperbanyak, padahal itu mau ditinggalkan. Dia nggak sadar jamaah. Bahkan sebagian sampai tidak takut ya, ketika mencari hal tersebut walaupun dengan cara yang haram, nggak peduli. Padahal itu mau ditinggalkan. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, sedangkan akhirat itu jamaah sekalian akan mendatangi kita. Dan kata beliau, wa likulli wahidatin minhum banun, dan masing-masing itu punya anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kata beliau, jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Kenapa jemaah sekalian? Fa innal yaum amalun wa la hisab. Sekarang itu tempatnya beramal, belum ada hisab. Wa godan, dan nanti di akhirat hisabun wa la amal. Adanya hisab, sudah tidak ada amalan. Ini penting. Maka manfaatkannya. Sehingga di antara yang Nabi wasiat kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil.
Jadilah Anda di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Nah, sehingga ketika satu waktu Nabi ditawari tempat tidur yang nyaman. Karena Ibnu Mas'ud menceritakan bahwasanya satu ketika kami mendapati Nabi tidur di atas tikar. Setelah bangun membekas. Kemudian kami merasa iba dan menawarkan tempat tidur yang nyaman. Tapi apa yang Nabi katakan? Ma'ana wali dunya. Ada apa urusan saya dengan dunia? Ma'ana fit dunya illa karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Kata Nabi jamaah ketika ditawarkan tempat tidur yang nyaman, dia mengatakan, ada apa urusan saya dengan dunia? Karena saya di dunia itu diibaratkan orang yang sedang traveling. Kemudian dia mampir singgah berteduh di bawah pohon. Setelah itu dia tinggalkan. Itulah perumpamaan hidup di dunia, singkat cuma, bukan selama-lamanya. Ya, maka ingat, hendaklah sekali lagi jamaah perbaiki niat kita, yaitu ikhlas karena Allah agar kita bisa istiqomah. Nah, kemudian masalah ini antara nasihat yang lainnya agar kita bisa istiqomah ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hendaklah setiap kita sekalian berusaha untuk selalu bermuhasabah. Itu penting. Artinya masalah gini, hari ini 24 jam waktu yang kita gunakan untuk ibadah itu hanya berapa jam. Itu penting ya. Sehari 24 jam, kira-kira untuk ibadahnya berapa jam, tidurnya berapa jam. Antum muhasabah aja. Karena waktu kita untuk ibadah dengan waktu kita untuk tidur jamaah, kira-kira sehari itu lebih banyak untuk tidur atau ibadah? Tidur, sahih. Tidur itu kadang butuh 6 jam. Ibadah, sholat berapa kawan? Sekali sholat mungkin 10 menit, itu sudah panjang jam. Semua itu panjang. Coba kali 5 berapa? 50. Kalau dibuatkan 1 jam, itu untuk sholat. Tapi itu penentu jam. Penentu ya, baik dan tidaknya amalan kita. Itu sholat. Dan itu pun kadang-kadang apa? Sholatnya masih apa? Bengong, gak khusyuk. Kadang-kadang masih ada yang ngantuk-ngantuk pas sholat. Nah itu masalah coba. Taklimnya berapa jam? Ya. Ke WC-nya berapa jam? Mungkin WC juga lebih panjang mungkin jamaah. WC mungkin sehari 15 menit. Mandinya berapa jam jamaah? 3 kali, pagi, siang, sore misalnya, atau 2 kali, pagi, sore. Sekali mandi mungkin 15 menit, 1,5 jam. Itu mandi. Ya. Belum nanti pakai pakaian dan lain sebagainya, belum nanti makannya, ngobrolnya. Ya. Jadi ternyata satu hari itu jamaah sekalian banyak waktu yang kita buang. Ya. Waktu yang kita buang, dan kadang jamaah waktu tersebut tidak ada hal yang manfaatnya kita lakukan. Bishr bin Haris, beliau pernah mengatakan gini, marartu bi rajulin min Ubad bin Basrah. Satu ketika saya pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah. Wa huwa yabki, dan dia dalam kondisi menangis. Dia seorang ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu berarti ibadahnya Masya Allah, luar biasa. Dia dapati dalam kondisi nangis. Kemudian ditanya, ma yubkika, apa yang menyebabkanmu menangis? Kata dia jemaah, abki ma farrattu min umri wa ala yaumin qad matat min ajali lam yatabayyan fihi amali. Kata ya, si ahli ibadah tersebut, saya nangis
karena umur dan hari yang terluput, yang terlewat. Sedangkan semakin hari ajalku semakin apa? Ya, berkurang. Ternyata amalanku belum jelas. Padahal dia seorang ahli ibadah. Nah, kita kadang ibadahnya apa? Anggot-anggotan jamaah. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi, beliau itu seorang ulama ahli hadis, punya kitab Sunan At-Tirmidzi. Diceritakan di akhir kehidupannya beliau matanya buta. Konon jamaah, hal ini disebabkan karena sering nangis. Sehingga pernah ditanya oleh muridnya, kenapa sering menangis? Sehingga sampai menyebabkan matanya buta. Apa jawaban Al-Imam At-Tirmidzi? Beliau mengatakan, saya khawatir, saya takut kalau ajalku dijemput ternyata bekalku masih kurang. Padahal beliau, Masya Allah, seorang ahli hadis. Hadis saja banyak dihafal, apalagi Quran. Kita itu jamaah sekalian masih punya apa jamaah, atau masih sempat buang-buang waktu. Padahal jamaah sekalian, waktu yang digunakan untuk ibadah seandainya kita maksimal, itu masih kurang. Masih kurang jamaah. Ya. Maka hisab diri kita sebelum datang penyesalan. Sebelum datang penyesalan. Karena ingat jamaah, ahlul jannah dan ahlun nar, apakah kedua-duanya pasti akan menyesal? Kalau ahlu nar pasti, ahlu surga pasti tidak dinyesal jamaah. Ahlu surga pun sama akan nyesal. Kenapa? Nyeselnya bukan karena masuk surga, tetapi karena dulu di dunia tidak memperbanyak amal soleh. Kenapa kan derajat di surga itu apa? Bertingkat-tingkat. Ya, dia lihat temannya lebih tinggi derajatnya, dia ngiri jamaah. Bukan ngiri dalam artian apa? Bukan ngiri, pengen enggak, tapi nyesal dalam artian seperti itu. Kalau ngiri nggak ada, karena perasaan itu di surga nggak ada. Ngiri dengan nggak ada jamaah. Cuma nyesal. Nyeselnya apa? Kenapa di dunia dulu tidak memperbanyak amal ibadah. Tapi dengki pun nggak, dengki, nyesel, ngiri itu nggak ada. Itu semua dihilangkan. Tapi hanya apa? Nyesel kenapa dulu di dunia tidak memperbanyak amal ibadah. Apalagi ahlu nar. Dan penyesalannya jamaah dimulai ketika mereka di alam barzakh. Allah kabarkan tentang mereka, hatta idza jaa ahadahumun maut qala rabbiji'un. Sampai ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, kemudian ia mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Tapi jamaah sekalian, penyesalan di waktu tersebut adalah penyesalan yang sudah tidak ada manfaatnya. Allah Azza wa Jalla bantah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanya alasan belaka. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Dan waktu itu jemaah datangnya tiba-tiba. Kalau nanti malam ternyata malaikat maut datang, maka kalau kita ingin nambah taklim lagi satu kali nggak bisa, pekan depan nggak bisa. Sahih jemaah. Ya Allah, nanti pekan depan saya ingin datang lagi di Masjid Hotel Gracia. Nggak bisa kalau malaikat maut nanti malam datang. Maka sekarang ketika Allah memberikan kesempatan, maksimal semangat ya. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan. Itu penting jangan. Dan penyesalan itu tidak sampai di sini saja. Ketika mereka diperlihatkan azab oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka semakin menyesal. Karena saking menyesalnya, mereka ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Agar apa masalahnya? Agar mereka dihindarkan dari azab. Tapi sekali lagi, ini penyesalan yang sudah tidak ada manfaatnya. Allah Azza wa Jalla ceritakan tentang mereka, innal ladzina kafaru
wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa iftadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Semuanya orang-orang kafir yang mereka mati dalam kondisi kafir, maka mereka berandai-andai ingin menembus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Bayangkan, bukan emas 1 kilo 2 kilo, tapi emas sepenuh bumi. Agar apa jemaah? Agar mereka dihindarkan dari azab, tapi nggak bisa. Bagi mereka azab yang pedih dan tidak ada seorang penolong pun. Maka ingat jemaah, ketika Allah memberikan hidayah kepada Islam, hidayah sunnah, maka jangan disia-siakan. Nikmat Islam, nikmat sunnah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Jangan Anda tukar dengan sedikit kenikmatan dunia. Jangan. Gak ada bandingannya. Jangankan hanya dengan gaji yang mungkin 20 juta, 50 juta. Dengan dunia seisinya, nikmat Islam itu lebih nikmat, lebih agung jemaah. Ya, maka naudzubillah sebagian orang yang kadang-kadang apa? Dia tukar nikmat Islam dengan sembako. Ya, dia murtad, naudzubillah jemaah. Jangan. Antum istiqomah. Taklim tetap, ibadah tetap jalan. Karena kita di dunia itu ada batas waktunya, tidak selama-lamanya. Ada batas waktunya. Orang-orang yang masya Allah jamaah, mereka mungkin lebih hebat daripada kita, sudah mendahului kita. Mungkin dulu ketika masih hidupnya mungkin berjaya, tapi tadi jamaah, dunia itu terbatas. Mau tidak mau kita akan berpindah ke alam berikutnya. Antum mau protes? Gak bisa. Ya, maka ketika Nabi memberikan kriteria tentang orang yang cerdas itu, apa yang Nabi katakan? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amina lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk hari sedak kematian. Jadi hari-harinya sibuk. Sekarang saya tadi sudah sedekah. Oh, harus ini saya baca Quran. Baca Quran selesai, oh saya harus zikir. Zikir sudah selesai, oh saya harus berkunjung ke kerabat. Sudah selesai, oh saya harus banyak istighfar. Jadi hari-hari yang dipikirkan ibadah-ibadah. Ya tetap dunia juga dicari. Karena dunia pasti apa? Mendatangi kita, pasti itu pasti jamaah. Tapi orang cerdas itu tidak, dia putar otaknya hanya untuk ngurusi dunia. Kalau hitung-hitungan untung rugi, waktu sampai berjam-jam, ya bisa. Tapi kalau bicara tentang masalah sedekah, udah ngantuk. Masalah sholat agar benar, ya, rukunnya ada berapa, pembatalnya berapa, udah males. Ya. Padahal ini jamaah, bekal kita yang terbaik, tapi malasnya minta ampun. Ya. Maka orang sebenarnya harus sering-sering ziarah kubur jamaah. Dan lihat itu orang-orang yang dulu dengan kita sudah meninggal, kita akan ke sana ya, agar hubud dunianya berkurang ya. Ini kadang sebagian kita terlalu hubud dunia, akhirnya apa? Waktunya disita untuk ya, urusan dunia tuh. Jangan ya. Kemudian masalah yang diantara kiat yang lain agar kita tetap istiqomah. Yang berikutnya, hendaklah kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hendaklah kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, ya jemaah sekalian, al-mar'u ala dini khalilihi. Ini mengatakan, seorang itu tergantung agama teman. Jadi teman dan lingkungan itu akan berpengaruh. Coba antum jamaah berpikir kembali atau muhasabah. Kemarin Idul Fitri antum pulang kampung mungkin. Sebagian yang mungkin bergaul dengan teman-teman lama yang reunian, ya. Mungkin perasaannya juga akhirnya apa? Kendur ibadahnya. Bahkan yang terjadi apa? Hubud dunianya semakin kencang. Aduh, teman saya sudah punya ini.
ada yang sudah punya villa, punya apa, hotel, punya ini. Akhirnya apa, sudah luntur taklimnya. Gimana nih nanti setelah Syawal atau setelah Ramadan bisnis saya agar lancar. Itu pengaruhnya, Mak. Coba bayangkan antum kalau bertahun-tahun gimana aja, Mak? Dijamin kendor ibadah. Kenapa? Teman itu berpengaruh, lingkungan itu berpengaruh. Makanya Nabi mengatakan man bada jafa. Jadi orang yang tinggal di Badui itu dia akan memiliki watak yang keras. Karena memang kondisi jam. Makanya ketika Rasulullah di waktu kecil beliau di apa? Bukan diasingkan atau ya istilahnya disusukan ya di perkampungan. Memang untuk menciptakan apa? Lingkungan jam. Makanya teman yang baik, lingkungan yang baik ini nikmat yang besar ya. Di zamannya Al-Imam Ibnu Mubarak ada seorang Yahudi, dia ingin menjual apa? Menjual rumahnya dengan harga, dan harga ini di atas pasaran 2000 dirham. Padahal harga pasarannya 1000 dirham. Sehingga diprotes. Ketika dia diprotes oleh calon pembeli, dia mengatakan bahwasanya harga rumah saya iya memang 1000 dirham. Tapi 1000 dirham ini adalah harga tetangga saya. Karena beliau tetangganya, atau karena dia ya, tetangganya apa? Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang ahli hadis. Ya Mas Sandian, kalau antum punya rumah mewah, ya, 3 lantai, semua fasilitas ada, tapi depan rumah begal, sampingnya tukang zina, belakangnya tukang togel, samping kirinya tukang begal. Kira-kira antum tenang tidak jemaah? Nggak tenang. Tapi sebaliknya, rumah antum sederhana, tapi depannya seorang alim, samping kirinya orang yang soleh, masya Allah, akhlak luar biasa, lingkungannya baik. Maka ini cuma seperti taman-taman surga. Anak kita hanya sekolah di TPQ yang di sekitar rumah, ternyata jadi hafid dan hafidh, akhlaknya luar biasa. Nggak perlu capek-capek menyekolahkan di sekolah-sekolah favorit. Itu lingkungan jam. Sehingga kalau kita ingin tetap istiqomah taklimnya, ibadahnya, cari lingkungan, cari teman-teman yang baik. Ya, jangan berteman dengan orang-orang yang justru tidak suka dengan taklim, tidak suka dengan ibadah. Jangan. Ya, karena yang terjadi akan menjadikan hati kita keras, menjadikan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah Nabi ketika memberikan contoh tentang pertemanan, ya, atau berteman dengan orang yang baik dan orang yang buruk, maka dia mencontohkan seperti penjual minyak wangi dan penjual dan pandai besi. Kalau kita bergaul dengan orang yang soleh, seperti kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Ada 3 kemungkinan baik. Kalau kita pertama tidak diberikan hadiah, atau mungkin kita beli. Kalaupun tidak beli, ya kemungkinan yang terakhir apa? Kita mencium bau wanginya. Jadi ada kemungkinan baik. Sebaliknya kalau kita misalkan berteman dengan pandai besi, kalau badan dan pakaian kita tidak terbakar, ya minimalnya apa? Kita cium bau tidak enaknya. Ya maka ingat, cari teman atau berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian masalah yang di antara kiat yang lain agar kita tetap istiqomah ketika taklim ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah setiap kita sekalian jamaah memperbanyak bekal untuk hari kemudian, mempersiapkan amal soleh untuk hari kemudian. Itu masalahnya. Di antara faktor kenapa kita sekalian kadang-kadang takut dengan kematian, maka salah satunya adalah karena target hidup kita itu hanya apa? Untuk kehidupan dunia tok. Itu jadi masalah. Sehingga akhirnya ketika diceritakan kematian dia takut. Dia takut jam. Dia takut.
Sering saya contohkan ya, beberapa kali saya contohkan. Kalau ada seseorang yang dia punya 2 rumah. Rumah yang sekarang dia tinggali adalah rumah yang ala kadarnya. Pagarnya gede, gentengnya kadang bocor ketika turun hujan. Plus kadang tikus pun masuk. Di satu sisi jamaah sekalian, dia sedang membangun rumah yang super megah. Ya. 5 lantai, semua fasilitas ada. Dan hampir jadi. Hampir jadi. Kira-kira untuk orang yang seperti ini jamaah, apakah dia ingin segera pindah ke rumah yang baru dan yang akan jadi tersebut, atau dia ingin tetap tinggal di rumah yang lama? Hah? Ingin segera pindah. Kita itu jemaah, kenapa takut dengan kematian? Inginnya tetap di dunia. Karena selama ini yang kita bangun, yang kita perbaiki, yang kita renov hanya rumah di dunia. Kuburannya apa? Nggak pernah dibangun. Sehingga seolah-olah menyeramkan. Ibadahnya malas, sedekahnya malas, bangun masjid juga malas. Padahal jemaah, orang yang bangun masjid dibangunkan istana di surga. Coba kalau tiap hari kita bangun rumah di alam akhirat dengan bangunan yang megah, maka kita pun tidak akan takut dengan kematian. Bahkan mungkin kita rindu dengan akhirat. Maka lihat para sahabat jemaah, jiwanya di dunia tetapi pikiran sudah akhirat. Itu mereka, karena mereka tahu bahwasanya apa yang Allah janjikan di akhirat jauh lebih baik, jauh lebih baik, sehingga ibadahnya semangat. Itu penting. Jangan hanya target hidup kita itu mentok hanya dunia tok. Enggak. Dunia itu singkat, super cepat. Maka kalau ingin membangun dunia boleh ya, tapi sekedarnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tempat tinggal kita di akhirat ya, bisa kita bangun dengan super mewah. Bagaimana? Dengan semangat ibadah. Semangat ibadah. Itu paling penting jemaah. Kemudian masih antara kiat yang lain agar kita bisa istiqomah, bersikap pertengahan. Artinya apa? Jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena kadang-kadang jemaah, sebagian kita itu suka ya tanattu, melampaui batas, memberatkan diri. Ketika wudu ingin maksimal, ketika ini ingin maksimal, akhirnya apa? Dia merasa berat. Kalau sudah sampai puncaknya dia merasa berat ibadah tersebut, akhirnya ujung-ujungnya khawatir kemudian ditinggalkan. Maka pertengahan, jangan meremehkan, jangan berlebihan. Ya, kemudian masalah yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ya nikmat istiqomah ketika beribadah. Maka di antara yang Nabi ajarkan adalah doa apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala taatik atau ala dini. Doa terus ya. Karena hati kita sekali lagi selalu berbolak-balik di setiap waktu dan keadaan. Sehingga harapan jemaah sekalian di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya kita tetap istiqomah sampai ajal mendatangi kita, sampai malaikat maut mendatangi kita. Antum tetap semangat ibadahnya, tetap semangat sedekahnya, tetap semangat sholatnya, tetap semangat birrul walidainnya, tetap semangat silaturahimnya. Karena kita semua mau tidak mau akan berpindah ke negeri berikutnya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Alhamdulillah sampai pada sesi tanya jawab. Silakan bagi jemaah yang masih mempunyai pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan awal dan nanti saya ambil semuanya. Pertanyaan pertama dari Ahmad. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, jika ibadah kita sebelum dan sesudah Ramadan itu sama imbangnya, itu apakah diindikasikan amal kita tidak diterima oleh Allah? Ya jamaah sekalian, jika ibadah kita antara ketika Ramadan dan setelah Ramadan sama,
apakah hal ini ada indikasi bahwasanya ibadah Ramadan kita tidak diterima oleh Allah? Jawabannya masalian, wallahu a'lam. Karena ini hal yang gaib, kita nggak tahu. Tetapi ya masalian, baik dan tidaknya ibadah yang kita kerjakan itu yang paling tahu kita sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama dan tidaknya dengan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, ini pun kadang sulit untuk mengukurnya, jemaah. Kalau mungkin gini, dulu sebelum atau pas Ramadan hanya sholat 5 waktu, rawatibnya tidak. Sekarang pun sama. Ya. Secara zahir mungkin sama, tapi baik dan tidaknya ibadah itu tidak hanya dengan kuantitas, tapi kualitas juga. Kalau misalkan dari sisi kuantitas sama, tapi kualitasnya meningkat, berarti lebih baik. Contoh semakin ikhlas, semakin banyak rasa takutnya, oh jangan-jangan. Nah ini kondisi yang menjadikan kita lebih baik. Mungkin sebelum Ramadan, oh santai-santai saja. Dia optimis, oh pasti baik. Tapi sekarang merasa, oh jangan-jangan. Maka ada perasaan seperti ini pun ya, ini menunjukkan bahwa diri kita semakin baik. Semakin rasa takutnya ada, akhlaknya semakin baik misalkan. Maka ini indikasi bahwasanya kondisi kita jauh lebih baik. Jadi untuk mengukur sama itu sulit, karena tidak hanya dilihat dari kuantitas, tapi kualitas pun mempengaruhi. Mungkin dohirnya sama, tetapi kualitasnya mungkin lebih baik. Nah, sehingga ya jangan suudzon ya terhadap diri kita sendiri. Insyaallah ya kondisi kita jauh lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bertanya, apabila seseorang terbiasa puasa Daud, apakah boleh puasa Syawal atau melanjutkan puasa Daud? Ya jamaah sekalian, ketika seseorang membiasakan puasa Daud, apakah boleh kemudian menambah puasa sunnah yang lain? Ini pembahasan yang para ulama kita jamaah berselisih pendapat. Ya, apakah bagi orang yang biasa Daud kemudian boleh baginya menambah puasa yang lain? Ini silang pendapat. Sebagian ulama yang mengatakan kalau sudah Daud tidak boleh menambah puasa sunnah yang lain. Kenapa? Karena Daud itu puasa sunnah yang tingkatan paling puncak. Kisahnya Abdullah bin Amr ibnu As, ketika beliau minta izin kepada Nabi untuk puasa terus menerus, karena beliau seorang ahli ibadah jemaah. Nah, akhirnya apa? Nabi mengizinkan, nih sudah kamu puasa 3 hari sebulan. Dia masih mampu, ya sudah puasa Senin Khamis masih mampu. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau begitu puasa sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Saya itu Nabi mengatakan jangan menambahkan dari yang ini. Maka para fuqaha beristinbat dengan hadis ini bahwasanya kalau sudah Daud tidak boleh menambah puasa sunnah yang lain. Ini salah satu pendapat ulama kita. Tapi sebagian yang lain ada yang mengatakan boleh menambah puasa sunnah yang lain dengan catatan puasa tersebut tidak merusak Daudnya. Maksudnya apa, Jam? Tidak mengacaukan puasa Daudnya. Contohnya puasa Senin Kamis. Kalau orang Daud kemudian juga Senin Kamis, maka Daudnya akan berantakan. Sahih? Ya, karena Senin Kamis itu terus setiap pekan akan terulang. Tapi kalau hanya misalkan puasa Arafah, kemudian puasa apalagi jamaah, ya 10 Muharram misalkan, maka ini boleh insya Allah. Kenapa? Karena tidak sampai merusak Daudnya. Setahun hanya sekali. Ya. Sekarang puasa Syawal, boleh tidak jamaah? Atau merusak tidak? Wallahu a'lam jamaah. Ya, kalau anak condong dengan pendapat tidak masalah. Nah, niat saja digabung. Daud plus plus Syawal. Ya, karena di antara tasyrik kuniyah salah satu syaratnya adalah ketika jenisnya sama, waktunya juga sama berbarengan dan tidak merusak Daudnya. Kan Syawal tidak harus berurutan. Boleh
sehari puasa, sehari tidak. Maka insya Allah tidak masalah ya, digabungkan niatnya saja seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iman sekarang yang ada pertanyaan. Ya, demikiannya Mas lihat, mudah-mudahan kajian di sore hari ini bermanfaat. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita istiqomah ketika mengerjakan amal-amal ibadah, dan kita berdoa mudah-mudahan ya, keadaan kita setelah Ramadan ini jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan, baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.